preparat FKUNS itu cuma ada preparat yang di depan kalian itu ya, jadi cuma kelihatan obliquus externus yang bentuknya V sama rectus abdominis. Nah, rectus abdominis itu biasanya dia agak ke tengah ya, sama berasanya vertikal ya. Terus kalau misalkan nanti ada musculus pyramidalis, nanti kalau musculus pyramidalis dia biasanya pakai peritrinan. Jadi coba bisa dibedakan ya. Next. Oke, struktur A itu apa itu bentukannya kayak V atau A? A. Oke, berarti obliquus internus. Obliquus internus ya. Oke, next. Oke, itu apa? Momentum minus. Momentum minus. Terbentuk oleh dua ligament yang ligamennya apa? Oke, Barcelona hepatica sama? Ini kamu aja. Ya, hepato duodenum. Oke. Kok gue dari bintang dulu? Nah, itu yang tadi dia itu vertikal, serat-serat ototnya vertikal, berarti dia rectus abdominis. Nah, kalau rectus abdominis itu dibagi menjadi 6 oleh ligamen apa namanya? Tendinae. Terus kalau misalkan dibagi menjadi 2 kanan sama kiri berarti namanya linea alba. Oke, bedain antara intersectionis tendinae sama linea alba. Terus musculus dari vertikal ini dia akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Vagina musculi recti dia isinya apa aja? Ada ya gitu ya. Muskulusnya ada 2, musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Dia dibungkus sama vagina musculi recti. Nah, sedangkan vagina musculi recti itu dia dibentuk oleh aponeurosis dari 3 otot. Oke. Yes, next deh. Nah, itu apa itu? Sama ya kayak tadi ya. Rectus abdominis. Oke, next. Oke, saluran yang berada di bagian posteriornya struktur tersebut akan berjalan dari titik sampai titik. Oke, ini ada ciri khasnya ya, Pak. Di anatomi pasti ada ciri khasnya. Kalau ditanya saluran berarti analis apa? Analis inguinalis. Dia berjalan dari siang sampai os pubis ya. Ramus superior os pubis kalau lebih tepatnya. Next. Oke, struktur yang melewatinya apa aja? Ada 3 ya. Sebenarnya ada 2, cuman satu di cewek, satu di cowok. Oke. Oke, tahu? Saya sebelumnya tadi belum. Oke. Nah, yang melewatinya ada apa aja? Ada yes, folliculus spermaticus. Yang cewek ada ligamentum teres arteri. Terus ada nervus genitofemoralis ya. Oke, next. Nah, ini ada momentum maius. Ciri khasnya dia ada di bawahnya gaster. Oke, dia di bagian inferior dari gaster. Kalau bagian superior gaster dia momentum sinus. Oke, jadi jangan lupa bedain itu. Terus kalau momentum maius dia derivat dari mesogastrium dorsal ya. Nanti dibaca notes lagi ya. Oke, next. Oke, nama kelainannya apa deh? Aku nggak bisa. Teman oleh apa? Hipertensi porta ya, hipertensi vena porta. Terus dia itu venanya apa yang menyebabkan dia terlihat seperti biru-biru itu? Vena superficial umbilical ya, vena superficial di umbilical. Oke, next. Oke, klinisnya apa ini namanya? Asites. Prosedurnya? Ya, paracentesis ya.
Oke, next. Oke, penyempitan dari esophagus ya. Ini kalian harus tahu organnya dulu. Ciri khasnya dia dari bagian superior gaster ya, yaitu esophagus. Dia kerongkongan kalau dalam bahasa Indonesia. Penyempitan dia itu di bawah, di tengah atau di atas. Jadi bawah, kayak berikut di bawah berarti angustia inferior. Penyempitan itu angustia ya, teman-teman. Terus strukturnya terletak setinggi di atas 10. Penyempitannya oleh karena apa? Ada diafragma itu. Atau kalau di PPT yang Dr. Munawwarah ada sphincter, usus sphincter cardiaca, jadi gaster ya. Oke. Next. Oke, next. Oke, teman-teman yang ditunjuk itu apa? Yang melekat dengan hepar? Ya, gastrohepatika. Dia dengan namanya aja ya. Jadi gaster dengan hepar berarti gastrohepatika. Kalau misal duodenum dengan hepar berarti hepatoduodenal gitu ya. Jadi lihat soalnya dulu. Kalau responsif pastiin kalian paham sama soalnya baru kalian jawab. Oke. Terus yang B, organ musculus mengatur pengeluaran isi gaster per duodenum yaitu musculus sphincter pilosus. Baik, kalau sistem simpatis dia bakal kontraksi atau relaksasi? Kontraksi ya, simpatis. Simpatis, musculus sphincter pilosus. Dia bakal kontraksi. Nah, kalau kontraksi musculus sphincter pilosus tadi kan dia simpatis. Terus kalau sistem simpatis yang terusnya apa? Simpatis dan terusnya apa? Oke, sympathikus mayor. Oke, sudah. Oke, dari point surgery dan lain. Oke, kalau kranial berarti dia dekat dengan superior, berarti dia adenoid. Terus di bagian lateralnya ada lateral itu ya yang di bagian kanan kiri itu Palatina ya. Dia tuh dia di antara adenoid sama Palatina. Terus dia di bawah namanya caudal lingual. Oke. Nah ini dulu di anterior. Kalau di anterior tadi ada spesial 7. Oke, spesial 7. Kalau general 5,3. Kalau sepertiga posterior dia 9 ya, baik spesial maupun general. Terus area Brodmann yang bertanggung jawab untuk sensasi spesial tadi udah 43 ya. 43 4,3 tapi 43. Oke. Terus kalau sensasi general dia 3,1,2. Oke. Ini area Brodmann itu maksudnya area di otak ya. Tapi kalian nggak usah belajar dulu. Cukup hafalin nanti aja. Next. Bener nggak jawabannya? Bener ya. 43 area Brodmann 3,1,2. Next. Oke, kalau di samping pars ascendent itu termasuk organ retroperitoneal atau enggak? Yes, benar ya. Jadi kolon itu dia ada yang bagian retroperitoneal sama intraperitoneal. Kalau kolon bagian retroperitoneal ada kolon apa aja? Ascendent sama descendent. Oke. Kalau yang flat berarti dia intra apa retro? Intra ya. Kalau yang horizontal dia itu intraperitoneal. Kalau yang vertikal dia itu retroperitoneal. Ini khusus kolon ya teman-teman, khusus kolon. Sisanya dia pakai. Jadi jangan sampai salah. Biasanya ini buat soal ngecoh ya. Next. Yang atas apa yang atas? Papilla dolisi minor. Oke. Terus bawahnya papilla dolisi minor ada? Papilla dolisi mayor. Jawaban A dan B muara dari apa?
Oke, kalau yang minor dia ductus pancreaticusnya Santorini itu. Kalau yang minor dia Wirsumi sama. Kalau papilla duodeni mayor dia muara dari ampula pateni itu dia terbentuk dari apa maksudnya? Ductus ya, ductus oligopus dan ductus pancreaticus wirsumi. Oke. Jadi kalau misalkan ditanyain muara, kalian jangan jawabnya ampula ya, jangan jawab ampula pateni, tapi kalian jawabnya dari ductus pancreaticus wirsumi dan ductus oligopus. Karena kalau ampula dia itu lebih ke pelebaran dari salurannya, jadi beda ya. Jadi kalau ductus itu dia saluran, kalau ampula dia itu pelebaran. Oke. Next ya. Terus, oh ya, letak square-coefficient jangan lupa kalian hafalin ya. Kalau descendant dia itu 1 sampai 3. Kalau duodenum pars inferior dia VL3. Terus kalau duodenum pars ascendant berarti dia naik, berarti dia VL3 sampai 2. Kalau nggak salah ya. Oke. Next. Oke. Bagian dentes itu gigi ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Bagian yang ditunjuk merupakan ruangan yang berada di depan dentes. Bagian apakah yang dimaksud? Ini masuk ke dalam ya. Gimana? Vestibulum oris, betul. Sebutkan batas anterior dari struktur A. Kalau batas anterior dari struktur A, vestibulum oris berarti dia ada labium, ya betul, ada bibir. Terus selain bibir ada apa? Ada bukal ya, bukal. Ada apa namanya? Pipi ya, pipi. Bukal pipi ya. Jadi kalau kalian bayangin, imagine kalian melihat isi dari depan gigi itu kan ada vestibulum oris, ada ruangan vestibulum oris. Nah depannya vestibulum oris itu dia ada bibi sama kalau di bagian sampingnya lagi ada bukal, ada pipi ya. Oke, kemudian next. Lebih superior Oke, next. Oke, nah ini harus dibaca pelan-pelan ya teman-teman. Jadi pertama cara jawabnya adalah kalian lihat preparatnya dulu. Oke, terus kalian pastiin ini organ apa. Oke, kalau kalian udah tahu ini organ apa? Parotis ya, jelas parotis. Nah, terus kalau misalkan udah tahu nih preparatnya ditunjuk apaan, baru jawab soalnya. Soalnya adalah peradangan pada organ di samping disebut sebagai parotitis. Ya. Jadi kalau peradangan itu dia pasti ada itis-itisnya ya, kebanyakan sebenarnya. Ya, tapi biasanya ada itis-itisnya. Kayak hepar peradangannya hepatitis, pankreas peradangannya pankreatitis. Kalau parotis berarti parotitis. Oke, terus penyebab paling sering menyebabkan radang untuk organ ini adalah ya virus mumps. Virus MUMPS. Oke, kemudian yang C, saluran yang menyalurkan isi organ ini ke tabung oris adalah ductus tenson ya. Terus komplikasi tersering yang disebabkan oleh soal A pada laki-laki dewasa adalah orchitis ya. Orchitis itu dia merupakan peradangan pada testis. Oke, karena apa? Karena parotis dan juga testis itu limfonodinya sama ya teman-teman. Limfonodinya itu parasternal. Oke, jadi karena parotis sama testis dia itu organnya menyambung sama limfonodi parasternal, maka parotitis dia dapat menyebabkan orchitis. Kapan? Das. Oke. Ini biasanya keluar parotitis sama orchitis, tapi kalian yang paling Terung rampung. Oke, ini dibaca ya soalnya ya. Oh, Garianat. Masih sama organnya parotitis. Bisa jam berapa? Anak Senin. Nah, ini Anak jam 12. bukan sekresi saliva dari Nah ya, karena kalau simpatis dia itu bakal menurunkan sekresi dari glandulanya. Kalau parasimpatis berarti dia menaikkan ya. Oke, jadi kalian harus belajar fisiologi dari
Glandula, sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Next. Nah ini ada penjelasannya ya. Ini kalau bisa kalian hafalin yang di bagian pencernaan aja. Kalau yang bagian jantung, paru, terus bagian yang jantung, paru, mata nggak usah. Kalian hafalin bagian glandula sama bagian pencernaan aja ya. Sama gallbladder itu nggak usah. Oke, next ya. Oke, panah merah terdapat sphincter yang bernama LES. Lower esophageal sphincter. Oke, pada panah biru terdapat sphincter yang bernama Glottis. Panah kuning disebut curvatura major. Menempel omentum majus. Terdiri dari apa aja? Yes. Yes. Splenorenal, terus ada ya gastropenica sama gastropolita ya. Oh iya. Terus tanah umum disebut sebagai omentum manus, terdiri dari gastropenica, terus hepatoduodenal. Oke, next. Gak ada jawabannya ya? Ini tadi. Oke, jawabannya. Oke. Simpati. Ini udah jawab. Apa? Simpati kontraksi. Menyebabkan Oh ini menambah atau mengurangi? Oke, menambah, mengurangi. Kalau orang sangat parasimpatis berasal dari nafas bagus, kan? Ya, jadi kalian harus hafalin organ yang berasal dari foregut, midgut, sama hindgut. Kalau kalian udah hafal foregut, midgut, hindgut, kalian bakal gampang nih jawabnya ya. Oke, next. Nah, streptokokusnya. Oh ya, faring. Ini faring keluar ya letak streptokokusnya ya. Jadi jangan lupa dihafalin kalau nasofaring dia 1-2, orofaring dia 2-3. Kalau bawahnya apa? Laringofaring dia berapa? Betul. Jadi kalian aku lupa ya. Next, nah ini jawabannya. Oke, ini semua keluar responsiku ya teman-teman. Jadi dihafalin ya ini responsiku. Oke. Next, ini ada duodenum juga. Pars ascendens terdapat di yang membentang hingga plus dexter diafragma. Sudut pertemuan antara superior dan pars descendens organ tersebut adalah itu apa namanya yang ditunjuk berada? Flexura. Ya, flexura, duodenalis. Ini ligamentum apa ini yang di sini? Yes, bentuk rex yang membentang dari. Oke, lihatin dah jawabannya dah. Flexura judicinalis. Nah itu ya, flexura judicinalis. Oke, next. Oke, terus inferior. Oke, nah sebelum itu aku ingin ngasih tau dulu bedanya antara jejunum, ileum sama duodenum, jejunum, ileum dan juga kolon. Itu dilihat dari pelikanya ya teman-teman. Jadi kalau usus halus dia itu pelikanya sirkular, dia itu full ya. Kalau kolon dia itu semi sirkular ya, dia cuma setengah lingkaran. Jadi kalau misalkan kalian lihat di preparat ya, jadi kalian udah bisa beda ini antara kolon dan juga usus halus, oke? Biasanya ada taenianya kalau di kolon. Nah kalau ini kan dia benar-benar bulat ya, nggak ada taenianya, nggak ada taenia kolon. Kalau misalkan benar-benar bulat berarti dia antara jejunum, ileum dan juga duodenum. Nah, oke, nah ini jawabannya apa teman-teman? Leo. Iya. Lihat fakta rektanya sama arkadesnya, tapi kalau aku biasanya dari arkadesnya dia cuma satu ya. Enggak lah. Enggak ya? Berkata sih sampai sini loh. Ini apa pendek nih? Oh iya, berarti ya. Berarti Leo. nih yang ini kan pendek, ini
fasilitanya panjang-panjang. Jadi kalau misalkan ada preparat khusus, biasanya ada pembantunya antara kanan sama kiri. Penyimpanan mau habis. Penyimpanan. Sekum. Oke, yang apa? Yang? Yang? Oke. Harusnya dia fasilitasinya dari Fasilitasi dari Iliokonika. Iliokonika. Ininya harusnya Midgard. Harusnya lanjut menjadi kolon. Asdesa. Oke, next. Ya, ya. Oke, ini apa ini? Kuadran kanan bawah. Kuadran kanan bawah ada apa aja? Saikum sama appendix, ya. Jadi kalian baca soalnya dulu, pasti ada kata kunci soalnya ya. Kalau misalkan kanan bawah, berarti kalian langsung mikirnya ada objek apa aja? Ada saikum sama appendix. Nah, berarti kalau misalkan kita bahasa atau kalau breaker dia nggak mungkin karena dia hepar ya. Breaker buat pengukuran hepar. Hepar itu kan dia ada di kuadran kanan atas. Ya. Kalau Schaffner dia buat pengukuran dari lien. Nah, lien itu dia ada di kuadran kiri atas. Kalau lans itu dia buat appendix. Nah, kalau McBurney dia buat appendix juga. Kalau Victor dia buat Garisnya. appendix juga. Cuma di sini kalian harus bedakan titiknya. Oke, kalau titik itu dia ya kalau kontrol Victor dia garis, kalau lans dia garis juga ya. Next. Nah, nih Ilioseka. apa? Ini sekarang. Valvula. Dia pertemuan bukan pertemuan antara bawah sama atas, superior sama inferior, benar nggak? Kalau dia biasanya di sudut-sudut gitu, biasanya dia itu merupakan pertemuan antara labium superior sama inferior. Berarti jawabannya, ini kan dia ditunjukin di bagian sudutnya, di pertemuan antara bibir bawah sama bibir atas. Ya, berarti frenulum. Apa dia jawabannya? Atau valvula? Oh iya, valvula ya. Harusnya ini soalnya lebih kunjuk ya. Ya. Kalau kayak gini kurang bisa jelas. Kalau ditanyain nih, Berarti masuk valvula berarti keluar. kalian jawabnya valvula diasekal. Kalau pertemuan antara plika atas sama plika bawah, nanti kalian jawabnya frenulum. Kalau lubang kalian jawabnya batasnya lagi. ostium atau orifisium. Nggak jelas ya. Nah, ini sudut pertemuan antara labium superior. Baru kalian jawab frenulum iliosekal. Oke, next. Oke, Flexura hepatica. belokan. Flexura kali dextra atau flexura flexura hepatis. Karena dia di bawah hepatnya dikatakan flexura hepatis. Nah, streptokoccusnya ya itu ya streptokoccusnya. Oke, next. L2, diingat yang letak streptokoccusnya. Jangan lupa dihafali. Bangunan, nah ini ada ya gambar yang udah kalian baca ya. Bangunan tersebut dinamakan apa? Appendix. Kalau terjadi appendicitis. Operasi pengangkatannya namanya appendectomy. Mesenterium ini dinamakan appendix. So next. Nah, next. Kalau ada omi-omi itu berarti dia pengangkatan ya, dia berarti dipotong. Letaknya paling di nekrosekal. Oke, nah ini harus dihafalin ya, harus benar-benar hafal mati. Ini gampang sih. Kalau ileal berarti dia Masa sebanyak ini? Post ileal berarti dia setelah ileal. Oke, next. Oke, nah ini dari anus. Nah, ini cara ngapalinnya dari garisnya dulu. Garisnya namanya adalah linea pectinea. Oke, terus kalau bawahnya namanya anocutanea. Gitu. Kenapa disebut anocutanea? Karena kutan itu kan kulit. Ano itu dia anus, jadi anus dan juga
kulit gitu. Kalau linia pektinnya, linia pektinata berarti dia di pekten. Ya nanti kalian belajar. Next. Oke, itu ya. Oke, nah di sini ada Vena umbilical. bebas. Ya, dia itu Terus hepatis. kok foramen oval coba. Jadi apa? Oh itu BCN ya. Oke, tekanan darah tinggi. Hipertensi vena porta. Ya, hipertensi vena porta. Terus ada bangunan yang ditunjuk. Oke, Kolesistisis. kolesistisis. Kolesistisis apa? Batu ada? Ada Sikapeleanya. Kalau oligopolitiasis, ductus, ya ductus oligokus ya. Jadi perdana batu pada ductus oligokus ya, bukan ductus cysticus. Oke, jadi bilang kalau ini dia, oke ductus oligokusnya. Oke, next. Oke, ini sering banget ya ditanyakan ya. Jadi vesicapelea kalian lurus. Apa nama saluran yang melahirkan isi pada organ tersebut langsung ke duodenum? Ductus coledochus. Ya, ductus coledochus. Bila terdapat batu pada saluran tersebut apa namanya? Coledopolitiasis. 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 Oke, nama strukturnya apa? Dari vesicapeleanya. Dari vesicapelea Ductus cysticus. Oke, ductus cysticus. Kalau dari hepar namanya? Biliaris. Ductus hepaticus communis ya. Lalu nanti kalau misalnya ductus cysticus dan juga ductus hepaticus communis dia akan menjadi satu menjadi ductus coledochus. Oke, next. Oke. Oke. Hipokondriasis dia retroperitoneal bukan? Yes. Jadi semua pankreas itu dia semuanya adalah retroperitoneal kecuali pars kalau dia X. Oke. Ductus yang tunjuk warna merah. Yang warna merah berarti dulu ya loh. Pars descendent. Oke. Ductus yang ditunjuk merupakan ductus. Salah, Santorini. Ductus yang berbentuk akan bermuara ke Apabila judulnya minor. Oke, apa ini? Pinter? Jadi ada tiga ya, ada tiga otot. Pertama ada musculus sphincter ampulla patei, musculus sphincter ductus pancreatici, sama musculus sphincter ductus choledochus. Jadi cara ngapalnya gampangannya adalah saluran-saluran yang bermuara ke papilla duodeni mayor itu semuanya merupakan musculus sphincter oddi. Jadi namanya berdasarkan yang muara ke dalam papilla duodeni mayor. Oke, pankreas seperti siapa? Maksudnya bagus. Oke, dia karena dia masih dalam organ. Parasimpatis. Oke, next. Bagus, parasimpatis. Bagus. Next. Oke, ini apa ini? Letak sklerotisnya? Ya, intra ya, dia pakai intra. Oke. Ya, tes apa? Ya. Jadi semuanya itu dinamakan intraperitoneal kecuali di bagian hilumenalis. Nah, hilumenalis dia itu merupakan tempat dari venalis dan juga
Ya. Aku belum baca. Oke. Oke, nah ini ada ligamen. Nah, kalian harus tahu tuh liga apa organ di tengah itu apa? Organ tengah adalah yang orangnya iya ya. Kalau di bagian posterior apa? Oke, jadi kalian harus tahu ya posterior mana, anterior mana. Kalian dari tulang belakangnya. Kalau dari tulang belakang pasti dia posterior. Nah, terus kalau belakang di situ di bagian kanannya itu ada ren ya, ada renal. Kemudian di bagian depannya lagi yang warna ungu ada lien, di depannya baru ada gaster. Nah, terus udah kalian identifikasi organnya, baru kalian identifikasi ligamennya. Biasanya kalau ligamennya itu sesuai dengan nama organnya. Jadi kalau yang A berarti lien dengan gaster berarti gastrolienalis. Kalau yang B dia ren dengan lien berarti splenorenal. Dari ini, oke. Nah ini kan artinya bentuknya apa? Arteri lienalis. Nah terus tapi soalnya bukan itu arteri yang ditusuk mana merupakan perkembangan dari trombus radius. Benar. Oke. Pembesaran ini apa organ apa? Lien ya benar karena dia di bagian kuadran kiri atas. Nah, cara tahunya gimana mas? Cara tahunya dari pankreasnya ya. Ada kaudanya disebut. Oke, ini gasternya udah diambil ya, udah diambil terus dilihat liannya. Oke, next. Oke, neurovaskular. Oke, nah ini udah berkali-kali ini apa? Ini posterior apa anterior? Anterior ya. Anterior. Berarti kok nyeri? 5 cabang 3. 5 cabang 3, betul. Nah, kalau liga kalian jangan lupa belajar epiglotis ya teman. Ada vallecula sama vallecula epiglotica sama ada fossa piriformis dan plica epiglotis. Di notes ada ya. Itu biasanya sering keluar kalau buat yang benda tajam sama benda tumpul. Kalau pengecapan yang ditunjuk nervus A. Udah capek juga. Nervus berapa? Nervus 7 facialis. Nah, sensori pengecap berakhir di otak itu pada daerah area perutnya berapa? 43. 43 betul. Kalau spesial yaitu 43, kalau umum dia perutnya 3,1,2. Oke, next. Peningkatan mobilitas berarti dia parasimpatis atau Parasimpatis. Oke, parasimpatis. Diperantai oleh Bagus. Bagus. Oke. Ini yang khusus udah sholat kan? Sholat asar kan? Next. Udah sumpah gua belum berangkat. Ini organ apa ini? Sholat di anak aja di anak. Forgot. Sholat sini ada. Iya, ini di bawah sama. Oke. Ini apa organ apa? Organ hepar. Ini dia organ kita tahu. Itu bolong. Organ yang setelah organ tersebut berasal dari truncus coleus. Oke, ini apa? Perkenalannya dulu. Iya. Terus baru baca soalnya sama rangkaian simpatis dan rem organ samping berasal dari Splenikus Splenikus mayor karena dia masih forgot. Kalau parasimpatis dia sama terus bagus. Oke, next. Apa? Seru kan ya belajarnya? Kalian tinggal tahu organnya dia forgot, midgut atau midgut.